Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyampaian jadwal atau kegiatan KKG kelompok 2 Sulit Air Pasilihan yang akan disampaikan oleh Ketua KKG yaitu Bapak Yahendra Sunata MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala syukur pada Allah. Berkat rahmat beliau kita dapat bertemu di ruangan yang istimewa ini. Salawat dan salam bagi kita yang ini Nabi Muhammad sallallahu. Salam penghormatan bagi teman yang ada membaca sebelumnya. Kita langsung pada kegiatan inti yaitu program yang akan kita laksanakan semester sekarang, semester 1 semester 2 ini maupun untuk 1 tahun nantinya. Kami dari kelompok sudah merancang program yang akan kita laksanakan, namun rancangan itu tentu tidak bermakna tanpa dukungan dari kawan-kawan semua dan Bapak Ibu. Oleh karena itu kami akan mencoba menentukan kegiatan yang akan kita laksanakan untuk 1 semester maupun nantinya 1 tahun. Yang di depan adalah program untuk semester sekarang. Baru dapat kami rancang 6 kegiatan. Bisa kita lihat ke depan yang pada hari ini adalah filosofi pendidikan yang akan nanti kita tayangkan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi, pembuatan evaluasi yang berempat. Ketiga, pembuatan soal PTS. Kemudian yang keempat, menulis buku seperti media pembelajaran komik. Dan lanjutan seni budaya. Kemudian menulis seperti best practice atau sejenis PTK. Nah, hal ini kita mencoba untuk best practice. Ini adalah kegiatan yang baru kita rancang di semester sekarang. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu kami, apakah ini hanya ini atau ada tambahannya? Ada yang kegiatan? Ada tambahannya Bapak Ibu? Pak, Silakan. semester lalu pernah kita bicarakan, kalau semester lalu kan kita pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau tidak salah, kami ingat semester lalu kita pernah merencanakan untuk mempelajari cara menggunakan dan membuat Filmora waktu itu dengan menggunakan Filmora, Pak, video pembelajaran dengan Filmora. Terima kasih. Ya baik, dapat kami tampung. Artinya kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Deni tadi hampir sama dengan demikian yang telah kita lakukan kemarin. Nah, ini usul dari Bu Deni, apakah tetap kita laksanakan begitu Bu Deni? Ya. Ini tambahan dari Bu Deni, apakah tetap kita rampungkan kegiatan itu ulang lagi? Karena teman-teman guru penggerak ini dituntut untuk
untuk membuat video berupa video. Nah, itu kami info. Ya, Pak Tony silakan. Untuk media pembelajaran kemarin kita sudah membuat video pembelajaran. Itu bagaimana cara mengedit video, memindahkan materi pelajaran ke dalam video pembelajaran. Dan yang sekarang pada kegiatan keempat ini adalah menulis buku media pembelajaran berupa komik. Saya ingin meminta pertimbangan bagaimana kalau ditambah mungkin harinya beda, mungkin yang ketujuh masih bisa ketujuh ya? Iya, karena kita itu dalam materi grup kita itu Merdeka Belajar, kita memanusiakan manusia. Itu kita harus memahami murid, bukan murid yang memahami kita. Jadi selama ini kita hanya meminta murid memahami apa yang kita sampaikan pelajaran, tetapi kita tidak memahami kalau sebenarnya mereka ini itu masih dalam taraf bermain, bersenang-senang. Jadi salah satunya kan ini adalah media pembelajaran berupa komik yang bisa dibaca. Bagaimana kalau untuk guru kita sediakan waktu membuat media pembelajaran berupa puzzle-puzzle yang mendukung nanti kita dalam mengajar di kelas agar menjadi pembelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Kalau dulu saya pernah membuat puzzle itu berupa misalnya pelajaran IPS itu kan ada macam-macam rumah adat dan pahlawan dengan daerah asalnya. Itu dibuat dari karton, kemudian ditempel gambarnya misalnya rumah adat Minangkabau, kemudian daerahnya Sumatera Barat, sukunya Minang, kemudian nanti kita buat kotak-kotak. Jadi kardusnya besar, kemudian dibolong-bolong. Nanti anak-anak kita suruh berlomba menyusun gambar-gambar sesuai dengan daerah asal dan sukunya. Misalnya rumah adat rumah gadang. Nanti anak-anak akan mencari kotak atau puzzle lain yang mendukung asal dari Minangkabau adalah Minangkabau. Nanti dia akan berlomba mencari kartu Minangkabau kemudian menempelkan dari puzzle yang sudah kita sediakan. Kemudian kita tambah lagi dengan sukunya apa? Kalau Sumatera Barat itu sukunya apa? Suku Minang atau suku Sunda. Nanti anak-anak akan berlomba mencari suku dalam kotak puzzle. Kemudian dia akan menempelkan sambil bermain. Jadi belajar tidak hanya mempelajari materi, tapi juga bisa dengan bermain sambil belajar. Jadi kalau dapat, karena kalau kita buat sendiri memang susah, membutuhkan waktu. Bisa-bisa materi yang harusnya kita berikan misalnya 5, karena kita membuat permainan tersebut, kita hanya bisa memberikan 3 misalnya. Jadi kalau kita melakukan bersama-sama di KKG, mungkin akan bisa lebih mudah dan membantu sekali dalam penyediaan media puzzle kan. Jadi kan Pak Assalamualaikum. Halo. Hai. Baru buka program. Baiklah Bapak Ibu semua, kita lihat program kita yang pertama dulu. Kami sangat menarik dengan program yang diusulkan oleh Pak Peri itu. Dengan bermain, anak akan cepat nanti paham. Karena berkarya, kemudian nanti dapat ilmunya. Mungkin di sini kalau untuk kita tambah, jadwal kita sedikit. Kita lihat yang pertama filosofi yang akan dihadirkan oleh materi dari guru penggerak hari ini akan kita laksanakan. Yang kedua adalah evaluasi buku 4. Itu kami rasa untuk administrasi kita yang harus kita laksanakan. Mulai dari evaluasi, kisi-kisinya, evaluasinya, kemudian analisisnya, perbaikan dan pengayaan. Harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga pembuatan soal PTS. Kami berharap di kelompok 2 ini kita berharap PTS bersama dengan soal yang kita kondisikan oleh per kelas nanti. Walaupun kita sekarang bersama satu kumpulan, nanti kita kelompokkan akan hadir soal. Walaupun hanya dalam jumlah 10 soal, tapi kita tahu kisi-kisinya, tahu menulis soalnya,
nanti media pembelajaran SPDP dengan tidak menambah jadwal, apakah SPDP kita hilangkan ganti dengan materi Pak Ferry, atau bisa tak yang komik dengan best practice ini kita gabung? Kan ditulis itu. Kalau bisa itu kita gabung, kita masukkan materi yang diusulkan oleh Pak Ferry tadi satu. Jadi kita nak tambah jadwal atau SPDP. Jadi kami rasa nanti itu bisa pengurus tanpa mencari keputusan bersama hari ini supaya waktunya tidak terlalu jauh berjalan. Sebagai gambaran kan nampak apa kira-kira kegiatan yang akan kita bahas di semester 2 ini. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kegiatan program kita yang ada 6 poin ini kita laksanakan semester sekarang. Kemudian ada perubahan agenda yang tadi dan kita evaluasi kembali. Kemudian ada di antara kami tadi dengan Ibu berbisik ada agenda lain berupa studi tour. Nah, dalam ini nanti kita minta Bu Rida untuk menyampaikan bagaimana teknis acara studi tour ini kepada Ibu. Baru awal KKG refreshing tadi. Sebenarnya tadi dalam sambutan memang ada yang sudah saya konsep-konsep tadi. Kalau dapat setiap akhir dari program kita ini, kita kan jenuh nih. Kegiatan kita sekolah, rumah, dapur, kasur. Sekolah, rumah, dapur, kasur. Kapan kita untuk refreshing? Nah, di KKG inilah komunitasnya dapat kita lakukan. Walaupun dalam keluarga kita sudah sering melaksanakannya. Jadi yang menjadi program bagi kami di akhir kegiatan kita nanti melakukan kegiatan refreshing, teknis segala macamnya nanti kita bahas. Jadi kita usahakan untuk mengkondisikan ada refreshingnya di kelompok kita kalau kita sama-sama mau melaksanakannya. Demikian nanti kita lanjutkan supaya waktu kita enggak banyak terpakai karena materi yang akan disampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah program KKG kelompok 2 untuk pertemuan kedua sampai ke-6 nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat dilaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sampailah kita kepada acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi KKG dengan judul Filosofi Pendidikan dan Budaya Positif, yang akan dipandu oleh guru penggerak kita di kelompok 2, yaitu Bapak Alferi SPD dan Ibu Misrian C SPD, yang mana hal ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Alferi SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Lain. Itu Rambo. Pak ada kan dia Pak. Berkoda. Pak. Ya apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Kok udah jalan ya? Puji Udah syukur jalan. kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Tidak lupa salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengurus KKG Kelompok 2 dan panitia pelaksana kegiatan KKG kita pada hari ini. Pada hari ini materinya adalah filosofi pendidikan kerajaan Belantara. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Mesrianti. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan itu sosialisasi program guru penggerak di KKG Kelompok 2 Kecamatan 10 Kota di atas. Saya LPD-SPD berasal dari SDN 06 Rawang Sulit Air dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan 10 Kota di atas Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam hal ini saya mencantumkan calon guru penggerak angkatan 4 karena ini juga merupakan salah satu tugas saya dalam melakukan pengibasan di komunitas dan sekolah. Jadi sehingga saya harus merekam dan harus juga menampilkan calon guru penggerak angkatan 4. Baiklah, pada sosialisasi program guru penggerak ini saya tidak akan membahas yang lain, cuma mengenai apa itu guru penggerak sejauh yang saya ketahui dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu juga ingin masuk dalam pendidikan calon guru penggerak nanti kemungkinan angkatan 6 untuk Kabupaten Solo karena sekarang angkatan 5 itu sedang terjadi seleksi di kota Solo. Ya, jadi kalau untuk Kabupaten Solo kemungkinan itu kalau sudah selesai pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 yang sekarang saya sedang jalani, baru kemudian akan dibuka kembali pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 karena yang kelima ada di kota Solo. Nah, kemungkinannya juga karena pendidikan calon guru penggerak ini berlangsung 9 bulan. Jadi kami sekarang sudah berjalan selama 3 bulan. Kemungkinan 6 bulan lagi akan dibuka angkatan 6 atau mungkin juga angkatan 7. Itu tergantung dari wilayah masing-masing mengajukan perekrutan untuk calon guru penggerak. Jadi selama itu bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin masuk sebagai calon guru penggerak bisa mempersiapkan diri. Dan kami sebagai salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 4 di Kecamatan 10 Kota di atas, kami dengan senang hati akan membantu jika ada teman ini ada pertanyaan seputar dengan guru penggerak, kemudian cara-cara seleksi guru penggerak dan lain-lain. Baiklah, saya mulai. Yang pertama adalah tentunya kita ada yang sudah tahu, ada juga yang belum, ada yang masih samar-samar. Bagi yang sudah pernah ikut tes calon guru penggerak, tentunya sedikit banyak dia sudah memahami apa itu calon guru penggerak. Tapi ada juga yang cuma mendengar karena tidak sempat tes. Dalam hal ini untuk calon guru penggerak ini memang diminta adalah keinginan kita masing-masing bapak-bapak ibu. Jadi tidak ada istilah kita menerima surat dari atas kemudian disampaikan ke korwil masing-masing dan dari korwil disampaikan kepada kepala sekolah dan sekolah masing-masing. Kemudian baru kita mendaftar dan direkrut. Dan hal ini akan sangat dihindari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perekrutan pelatihan-pelatihan yang dibiayai oleh negara atau pemerintah. Karena kata beliau, biasanya pelatihan yang seperti ini yang perekrutannya berdasarkan undangan, bukan berdasarkan seleksi, itu hasilnya kebanyakan cuma selesai pada saat pelatihan saja. Karena yang direkrut itu juga biasanya yang senior atau yang mengetahui informasi. Sementara sekarang kita yang harus mencari informasi.
calon peserta yang berhasil mendaftar itu sudah merupakan salah satu seleksi yang dilakukan. Kenapa? Calon peserta yang berhasil masuk mendaftar berarti dia benar-benar ingin memasuki pelatihan ini. Jadi itu benar-benar diharapkan sekali kemauan dari diri kita sendiri. Baiklah, pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagaimana guru. Jadi apabila kita diterima sebagai calon guru penggerak, kita tidak diperbolehkan meninggalkan tugas kita sebagai guru di sekolah, kecuali mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, dan itu pun tidak rutin. Misalnya, saya sebagai calon guru penggerak itu memang tugasnya setiap hari, bapak ibu, setiap hari kita harus aktif, baik secara daring maupun luring. Secara daring itu selalu ada pertemuan berkala. Contohnya setelah hari selesai dari sini hari ini, kami akan mengadakan Zoom meeting, yaitu presentasi apa yang sudah kita pahami dalam modul-modul yang diberikan. Kemudian kita buatkan PowerPoint-nya atau juga bisa berupa video. Kemudian kita tampilkan secara online melalui Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini hanya bisa kita lakukan pada situs yang sudah disediakan oleh P4TK dan Dinas Pendidikan, yaitu SIM PKB. Ya. Apa yang sudah kita pahami, kita tuangkan dalam bentuk media, dan kemudian kita presentasikan, disaksikan oleh fasilitator yang ditunjuk. Kemudian di saat itu kita akan berinteraksi sama seperti kita berinteraksi dalam ruangan ini. Cuma bedanya secara online. Ketika kita mempresentasikan apa yang kita pahami dan kita praktekkan di sekolah dan kelas, itu akan ditanyakan atau dipertanyakan oleh lawan kelompok kita atau teman kita yang lain. Di sana kita harus mempertahankan apa yang mereka pertanyakan, dan nilainya di sana kita juga diambil nilainya oleh fasilitator. Di sana pada saat presentasi akan terlihat kita paham tidak dengan materi yang diberikan. Kemudian kalau kita paham, kita bisa mempertahankan apa yang kita presentasikan. Kemudian sekali sebulan sebelum lokakarya, jadi pendidikan calon guru penggerak ini berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Ya biasa. Kata instrukturnya sama dengan orang hamil, benar-benar dari embrio sampai melahirkan dan siap diterjunkan ke lapangan. 9 bulan 10 hari. Dan selama 9 bulan 10 hari ini akan diadakan 9 lokakarya dengan tambahan 1 lokakarya pendahuluan yang disebut dengan 0 lokakarya. Jadi ada 0 lokakarya, kemudian lokakarya 1 sampai 9. Dan seminggu sebelum lokakarya itu ada namanya pendamping praktek. Pendamping praktek ini adalah guru-guru, tetapi kalau syarat sebenarnya adalah kata instruktur saya, syarat sebenarnya untuk menjadi pendamping praktek adalah kepala sekolah. Karena Kabupaten Solo merupakan yang pertama untuk mengadakan pendidikan calon guru penggerak, maka ada juga beberapa guru yang bukan berasal pendamping praktek yang bukan berasal dari kepala sekolah. Nah, pengajar praktek yang bukan berasal dari kepala sekolah. Itu karena pertama, dan juga karena kotanya tidak mencukupi, maka diambillah dari guru biasa. Nah, itu adalah pendamping pengajar praktek saya sendiri, Pak Angga Yunanda, seorang guru olahraga di kecamatan 10 kota di bawah Singkarak. Untuk penilaian, penilaiannya dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktek. Tadi adalah sesi penilaian oleh pengajar praktek itu seminggu sebelum lokakarya. Yang menaikkan nilai adalah apakah kita sudah mengimbaskan apa yang kita dapatkan selama pendidikan ke sekolah dan kelas kita. Jadi dia tidak
utama di sini adalah pada diri kita sendiri dulu, pada lingkup kecil yaitu kelas dan sekolah. Kalau kelas kita sudah bisa terapkan, maka seolah kita akan menuju kepada skop yang lebih besar yaitu sekolah. Dan baru jika sudah mantap di sekolah kita, baru kita bisa imbaskan ke komunitas dan kecamatan atau skop yang lebih besar. Jadi tidak perlu ada pikiran bahwa ini terlalu besar. Kita harus mengimbaskannya ke wilayah yang sangat luas. Baiklah. Jadi tadi adalah pendidikannya, kemudian siapa saja yang menilai, itu pendamping praktek dan fasilitator ya satu lagi. Fasilitator berasal dari pengawas sekolah. Jadi dia tetap ikut seleksi seperti calon guru penggerak. Kalau calon guru penggerak itu adalah guru biasa. Pengajar praktek adalah kepala sekolah. Mungkin untuk besok semuanya kepala sekolah ditambah dengan calon guru penggerak yang lolos hari ini pada pelatihan sekarang. Jadi calon guru penggerak yang lolos pada pelatihan sekarang, dia bisa nanti ikut tes lagi menjadi pengajar praktek. Kemudian fasilitator. Fasilitator itu berasal dari pengawas sekolah yang juga mengikuti pendaftaran dan tes seleksi. Ya, nanti kita masuk kepada syarat-syaratnya. Kemudian, apakah manfaat menjadi guru penggerak? Tugas guru penggerak dan keuntungannya yang diperoleh adalah kita dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi yang pertama adalah di sekolah, kemudian baru wilayah, dan menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah dan mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi intinya adalah kita mengimbaskan apa yang kita dapatkan selama pelatihan di sekolah, kemudian baru ke wilayah. Berikut apa syarat untuk menjadi guru penggerak? Untuk diketahui, calon guru penggerak dapat diikuti oleh guru PNS maupun non PNS dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang terutama adalah memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau Dapodik dan pendidikan minimal S1 atau D4 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Itu syaratnya untuk ikut tes seleksi guru penggerak. Jadi tidak hanya guru PNS. Yang bersama saya ada satu guru honorer, guru olahraga. Itu berasal dari Batang Barus. Dan kata instruktur dan juga PPTK, guru honorer yang lulus dari sebagai calon guru penggerak, maka dia diprioritaskan untuk mengikuti PPD atau sertifikasi guru dan juga diprioritaskan untuk menjadi PNS atau PPTK. P3K. Jadi guru honorer akan sangat menguntungkan sekali karena kita sudah mempunyai satu keunggulan dari guru honor lain. Apabila ada tes P3K, sama dengan kemarin yang diutamakan adalah yang sudah pelatihan PPG atau sudah sertifikasi. Nah, sekarang tambah satu lagi yang diutamakan adalah guru honorer yang memiliki jasa calon guru penggerak. Dan bagi PNS sendiri, itu keuntungannya adalah selain jadi diprioritaskan sebagai pemimpin pembelajar, ya apabila ada pelatihan dari atas, dari dinas pendidikan atau kementerian, nah kita akan lebih diprioritaskan. Kemudian baru-baru ini ada keluar surat edaran Kementerian Pendidikan bahwa salah satu calon dari syarat calon kepala sekolah merupakan memiliki sertifikat guru penggerak. Ya. Berikut tata cara mengikuti seleksi calon guru penggerak. Pertama adalah akses situs web dan login. Kemudian proses pengisian kurikulum vitae, pengisian informasi umum, pengisian pengalaman pelatihan. Jadi yang paling banyak punya pengalaman atau sertifikat pelatihan
itu akan memiliki chance yang lebih besar dibanding yang memiliki sertifikat pelatihannya sedikit. Karena apa yang kita miliki itu kita cantumkan nanti pada saat pengisian pengalaman pelatihan. Kemudian pengalaman berorganisasi, pengisian menjadi sukarelawan, pengalaman mengembangkan orang lain, dan unggah dokumen penting. Maksudnya adalah pengisian berorganisasi adalah kita sudah ikut anggota AKG misalnya. Jadi kalau saya karena bukan anggota inti, saya tetap memasukkan di sana sebagai seksi ya, ikut berorganisasi, juga di organisasi di kepengurusan masjid sebagai seksi pendidikan. Ya, karena bukan inti. Ya, jadi kayaknya kita berorganisasi juga sangat dipertimbangkan dalam seleksi tes calon guru penggerak ini. Kemudian pernah menjadi sukarelawan. Misalnya kita pernah menjadi sukarelawan menggalang dana untuk korban bencana alam, dan ternyata harus ada SK-nya Bapak Ibu. Ya, kalau sebelumnya kita anggap sepele SK, tapi sekarang ternyata sangat dibutuhkan untuk pelatihan seperti ini. Kemudian pengalaman mengembangkan orang lain. Mengembangkan orang lain di sini maksudnya adalah menjadi narasumber. Ya, kemudian pernah mengisi suatu workshop atau pelatihan yang tentunya sebagai narasumber atau pemberi materi. Dan kemudian unggah dokumen penting. Dokumen penting di sini adalah sertifikat yang kita miliki, ijazah minimal S1, juga sertifikat pendukung. Contohnya SK jadi pengurus, misalnya pengurus masjid kan ada SK-nya. Nah, itu bisa kita lampirkan. Atau pengurus KKG kan ada SK-nya. Ya, harusnya setiap pengurus, baik pengurus inti ataupun bagian seksi itu harus ada SK-nya. Karena penting sekali dalam hal ini. Dan ketiga adalah proses pengisian esai dan survei kebinekaan. Ya, proses pengisian esai ini, Bapak Ibu, itu akan terlihat apakah kita bisa merangkai kata, bisa bercerita, bisa menyampaikan pengalaman dengan baik dengan bahasa Indonesia yang benar, dan di sini akan terlihat karakter kita pada saat pengisian esai. Karena kita diminta menceritakan pengalaman yang sudah kita alami, bukan hanya satu kalimat, tetapi dengan karakter yang ditentukan. Ada yang minimal 500, ada yang minimal 2000 kalimat, ada yang minimal 1000 kalimat. Jadi kita di sini dituntut harus pandai menceritakan apa yang kita alami, pengalaman apa yang kita miliki dengan baik. Jadi tidak hanya misalnya saya berpengalaman mengajar di kelas, tidak hanya itu, tetapi harus kita terangkan sedetail mungkin dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Kemudian survei kebinekaan. Di sini nanti ada tes-tes sama dengan PPKN. Nah itu sama dengan itu jenis tesnya. Kemudian proses tes bakat skolastik. Proses tes bakat skolastik ini sama dengan kita ikut tes CPNS atau tes P3K. Ya. Ada umum, ada yang matematika, ada bahasa Indonesia di sana. Selanjutnya, kompetensi apa yang perlu ditambahkan sebagai guru penggerak? Yaitu kita harus mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam, mampu bertindak efektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Ya, ini akan terlihat pada saat kita tes wawancara. Pada tes wawancara, kalau kemarin saya tes, itu diminta kita disuruh membuat RPP 10 menit. Dan RPP-nya kalau kita biasanya 2 kali 35. Tapi ini diminta 10 menit. Dan RPP-nya benar-benar 10 menit. Nah, bagaimana kita membuatnya? Yaitu tergantung pemahaman kita tentang pembuatan RPP. Jadi kalau diminta 10 menit, memang harus 10 menit. Dan kemarin saya membuat RPP itu mengenai
Nah, di sini kita akan dilihat bagaimana kita mengajarkan materi indahnya keberagaman. Dalam hal ini saya menggunakan gambar anak-anak bermain gobak sodor atau bermain kayu yang itu yang kayu kalau di pramuka ada macam-macam di atas kayu. Ah, itu. Yang di dalamnya terdapat bermacam-macam anak dengan pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, di sana saya pada RPP saya menampilkan gambarnya cuma sebesar ini, tapi pada saat wawancara saya menjadikannya sebesar itu. Ya. Di sana kita sudah dinilai apakah kita mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga apakah kita mampu bersikap kreatif dalam mengajar. Jadi gambar yang kecil itu bisa kita buat sebesar itu. Itu sudah dinilai. Maka pada saat akan mengajar kita pengetesnya atau pengujinya menyerahkan kepada kita apakah kita memakai media ataupun tidak. Karena saya sempat bertanya apakah pakai media kan? Terserah Bapak mau pakai media atau tidak. Nah, di sana kita dinilai. Iya, kalau kita ingin yang mudah tentunya tidak pakai media, tapi kita sudah gagal satu karena tidak kreatif dan juga tidak mampu memanfaatkan informasi dan komunikasi. Baiklah, tugas guru penggerak dan keuntungannya menggerakkan komunitas ini sudah. Nah, apa peran guru penggerak yang dilakukan oleh guru penggerak? Itu menggerakkan komunitas menjadi pengajar praktik, mendorong peningkatan ini sudah. Dasar. Kalau ini nanti yang C yang akan menerangkan apa itu Merdeka Belajar. Ini sudah. Nah, ini kapan program guru penggerak dibuka kembali? Ya, ini nanti ada di SPKB. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, memang ini saya kejar tadi malam karena sebelumnya kan ada dua topik yang akan kami bawakan. Satu filosofi, yang satu lagi budaya positif. Nah, kemarin saya sudah rencananya akan membawakan filosofi, kemudian yang C budaya positif. Jadi saya cuma mempersiapkan PowerPoint untuk filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Baru tadi pagi yang C mengatakan bahwa saya harus membawakan ini sosialisasi guru penggerak. Jadi saya kerjakanlah barusan. Jadi maaf kalau acak-acakan. Kemudian kapan pendaftaran guru penggerak 46? Ya, ini bisa dilihat di SPKB. Kemungkinan kita Kabupaten Solo akan ikut tes seleksi lagi. Ini nanti yang C. Ini sudah. Ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup demikian pengenalan apa itu seleksi calon guru penggerak. Dan apabila masih ada pertanyaan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pahami dan saya ketahui. Ya baik, kita. Dari sekian calon guru penggerak memang ada yang mengundurkan diri. Tapi itu jangan kita jadikan sebagai alasan untuk tidak mengikuti calon guru penggerak. Alasan mereka mengundurkan diri kebanyakan tidak menguasai IT. Kemudian
memang waktu, juga ada juga karena jaringan internet. Jadi karena kita memang dituntut online, itu waktunya bisa kapan saja, tergantung fasilitator dan PP pengajar praktek. Kalau katanya diteleponnya malam, Pak Ferry besok kita perlu bertemu membahas materi yang akan kita bahas besok. Nah, terpaksa. Berarti malam itu juga kita persiapkan apa yang harus kita bawa, presentasikan. Ya, kadang sampai pagi juga menanyakannya, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak mengikuti calon guru penggerak. Dan untuk tugas sebenarnya Bapak Ibu tidak harus berbentuk video pembelajaran, tergantung apa yang kita kuasai. Bahkan ada yang cuma pakai Word, ada juga yang pakai PDF dan PowerPoint saja. Tidak harus pakai video pembelajaran. Cuma yang terakhir ini memang dituntut ada videonya. Tapi itu pun bukan, tidak harus video, tapi juga foto-foto kita jadikan slide, kemudian kita rekam. Nah kan itu berterima kasih sekali kita pada Bapak Pak Deni mengajarkan kemarin demikian, sehingga kita kemampuan tersebut bisa kita gunakan nanti dalam guru penggerak, yaitu untuk membuat tugas-tugas. Ya. Demikian mungkin ada tambahan yang dibaca. Terima kasih. Saya coba menjawab karena kebetulan saya juga calon guru penggerak. Kalau ditanya waktu, yang pertama itu ibu bapak dan ibu, kita harus konsekuensi dulu. Kita sudah tahu apa nanti yang akan terjadi ketika kita sudah masuk menjadi calon guru penggerak. Waktu adalah salah satu yang akan kita jadikan prioritas, yaitu kita tidak mengesampingkan tugas pokok kita, tetapi kita harus bagaimana kita memanage waktu itu, bagaimana kita waktu itu yang kita permainkan, bukan kita yang dimainkan oleh waktu. Di sini pengalaman saya awal bulan itu adalah pernah kejadian dengan salah satu teman saja berkomunikasi, kalau tidak kita baca terlebih dulu instruksi, jangan sampai kita mendengarkan kata teman dengan ada kan kami betul ada grupnya, mendengarkan kata teman dengan ini ternyata kita salah paham. Nah, jadi kita salah paham dan saya sampai ada kejadian itu dengan keluarga sampai nasi tidak masak gitu. Sampai nasi tidak masak sehingga dengan sindiran suami saya bilang, hari ini kita puasa Bun, ya. Tapi saya sibuk saja dengan laptop saya. Iya, nasi sambal masak ya. Hari ini kita puasa Bun, sampai 3 kali 4 kali akhirnya dia ke kadai lek. Ternyata saya selesai dengan ini, saya lihat rupanya nasi yang ada masak. Jadi dari itu saya belajar, saya berbicara dengan ibu kepala sekolah tiap hari minta maaf Jin, tiap hari bilang kalau lo minta maaf gitu. Itu yang berlaku ibu. Bagaimana waktu itu kita minat dan kadang-kala Nancy sering itu malam hari kode itu, padahal di malam hari itu adalah jaringan yang saya butuhkan karena di tempat saya jaringannya lelet. Jadi jaringan kebetulan alhamdulillah saya punya speedy, jadi jaringan itu sangat saya butuhkan. Tapi kalau waktu kita yang harus mengaturnya. Itu Bapak dan Ibu. Demikian itu kita bisa segala dan pertanyaan tadi. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang seleksi calon guru penggerak. Ya baiklah. Karena tidak ada lagi, mudah-mudahan dari kecamatan Ibu apa yang kami hormati, terima kasih penjelasan dari calon guru penggerak menggerakkan perubahan di sekolah. Pertama mungkin
gue sampai di sini. Karena mungkin kalau lupa admin dia masukkan ke riset passwordnya bisa masuk kami kalau sekolah harus masuk ke kelompok masing-masing. Coba admin lagi ya. Kalau kawan-kawan masih ada yang belum masuk kelompok. Terima kasih Bapak. Admin mungkin kalau mau buka grup enggak. Misalkan penampilan terutama yang STDWD yang mau masuk. Via di kantor dinasnya ada. Ini ya. Mungkin adalah proses mutasi dari masing-masing gugus. Kepala sekolah bisa masukkan dulu. Baik, itu yang pertama. Yang mungkin dari pertanyaan mungkin saya sudah sampaikan. Baik, bahwa apa yang memiliki hormati yang kedua ini terkait dengan golongan darah. Rasanya sudah berapa bulan? 3 bulan. Pelaksanaan guru penggerak. Maaf, mungkin kami belum pengalaman yang sudah dilakukan terhadap proses pembelajaran dari guru penggerak, sehingga memotivasi apa bedanya kelas penggerak dengan kelas yang yang belum ikut bergerak kelasnya. Jadi saya sampaikan nanti yang belum bergerak dan apa yang bisa dilakukan, apakah karena banyak kelasnya online, saya kan ada kelas yang offline, apakah di sana saja ada guru penggerak itu di kelas online? Karena namanya medianya online semua kan, sekolahnya sama saja. Dan ada yang dari guru mungkin silakan juga melihat dari imbasnya. Berarti yang Bapak Hendra tanyakan imbasnya ke kelas sekolah. Dalam hal ini kami kan ada tugas, setiap modul itu ada tugasnya, yaitu disebut dengan aksi nyata. Yang pertama adalah budaya positif, yaitu kita bagaimana menciptakan hal-hal positif di sekolah atau terutama di kelas kita masing-masing. Itu nanti kita imbaskan ke sekolah. Misalnya kalau di SDN 06 di kelas 4, saya budaya positifnya adalah pertama membuat kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya peraturan sekolah yang biasanya ditempel di kelas itu sudah saya ganti setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dengan Valina. Kemudian kesepakatan kelas tersebut dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi anak-anak yang mengatur dirinya dan kita membimbing. Misalnya dalam kesepakatan kelas, peraturan biasanya adalah dari sekolah, dari atas ke bawah. Jadi kita menentukan apa yang boleh, apa yang tidak, dan anak-anak mematuhinya. Apabila melanggar, apa sanksi atau hukuman. Sedangkan
kadang juga kalau yang bagus dia dapat hadiah. Nah, tapi dalam kesepakatan kelas, anak-anak membuat sendiri kesepakatan apa yang harus bisa mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan tanpa adanya intervensi dari kita sebagai guru. Tapi kita bisa membimbing mereka. Misalnya, kan ada anak yang ingin di kelas itu dia kaki ayam saya. Nah, dia usulkan, Pak, bagaimana kalau kita tidak usah pakai sepatu, Pak? Wah, anak-anak semuanya sepakat. Ada yang sepakat dan enggak, tapi kebanyakan sepakat. Ya biasalah, kalau pakai sepatu aneh katanya. Nah, di sana kita bisa masuk membimbing. Kenapa kita harus pakai sepatu di kelas? Kenapa tidak? Iya. Semuanya butuh proses. Jadi kita sekarang ini namanya merintis. Jadi kita tidak bisa mengharapkan apa yang sudah kita terapkan langsung terlaksana. Nah, semuanya butuh proses. Seandainya kita menetapkan 4 hal, baru tercapai 1, itu sudah merupakan kemajuan. Nah, kita harapkan untuk yang berikutnya akan tercapai lagi 1 lagi kesempatan. Ya. Jadi kita tidak boleh mengukur anak. Itu dalam hal aksi nyata tentang kesepakatan kelas. Dan aksi nyata lain adalah memerdekakan anak. Kita memahami anak, bukan anak memahami kita. Sebelumnya saya dalam kelas itu mungkin ya cara klasik, cara yang biasa kita lakukan yaitu mengajar, anak menyimak, kemudian diberi latihan, anak mengerjakan, kemudian kalau dia paham kita beri tugas. Tapi sekarang kita lebih banyak menyediakan media yang mereka senangi, yang mereka lebih mudah pahami, dan kadang saya mengajak mereka untuk melakukan pengamatan di luar kelas. Dan sekarang kesepakatan, salah satu kesepakatan yang mereka harapkan saya lakukan di kelas adalah ya lebih sering Pak jalan-jalan keluar Pak, bosan belajar di rumah dalam kelas terus. Dan itu insya Allah akan saya sanggupi karena memang kesepakatan anak-anak di kelas. Jadi itu adalah salah satu budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Dan apabila hal tersebut berhasil saya terapkan di kelas kesempat, ya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas yang lain. Jadi tidak harus, ya kalaupun tidak bisa diterapkan di kelas yang lain, karena mungkin beberapa kondisi, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan memulainya dari diri kita sendiri. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Yanci. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, baiklah. Karena waktu juga dan saya juga mohon maaf habis zuhur saya izin meninggalkan pelatihan Bapak Ibu karena ada Zoom meeting dengan fasilitator saya nanti. Jadi harus segera ke Solo untuk melakukan Zoom meeting. Karena kalau di sini nanti sinyalnya tidak tetap, ya, biasanya mengganggu Zoom. Kalau di rumah saya sudah pakai wifi, jadi insya Allah lancar. Karena itu juga termasuk salah satu penilaian. Karena kawan yang menggunakan HP Zoom-nya, kemudian beberapa menit sudah hilang karena sinyal Bu, itu kan mempengaruhi nilainya nanti. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang nanti akan menjadi calon guru juga, itu juga patut dipertimbangkan. Demikianlah, mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah penyampaian, ya, karena juga saya menyampaikan apa yang saya pahami dan lebih dulu saya dapatkan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Alferi yang telah menyampaikan pengalaman beliau dalam mengikuti calon guru penggerak. Kita berikan aplaus untuk Bapak Alferi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya
akan disampaikan oleh Ibu Mistrian C. SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.